Ya, baik. Di sini ada rangkaian flip-flop SR, set dan reset yang dibangun dari gerbang logika NAND. Nah, ini inputnya S dan R. Kemudian outputnya Q dan Q absen. Ya, ini adalah truth table-nya, tabel kebenarannya. Nah, ini tabel kebenaran dari flip-flop SR. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sini, ke tabel kebenarannya, kita harus paham ini gerbang NAND. Nah, gerbang NAND ini tabel kebenarannya juga kita harus paham. Nah, kemarin tabel kebenaran gerbang N itu seperti ini. Nah, ini kita anggap A, B, C. C itu kita anggap outputnya ya. Ini inputnya. Nah, kalau 00, gerbang logika NAND itu hasilnya adalah 1. Karena gerbang NAND itu, oh ini salah ini ya, ini ke sini sambungnya. Nah, ini. Ya. Nah, gerbang logika NAND itu adalah kebalikan dari gerbang N. Ya, kalau gerbang N itu 00 adalah 0, maka kalau NAND berarti 1. Nah, kemudian kalau 01 hasilnya tetap 1. Kenapa? Karena gerbang N kalau nilainya 01 hasilnya adalah 0. Maka kalau NAND berarti 1. Kemudian kalau 10 dia adalah 1, dan kalau 00 kalau 11 hasilnya adalah 0. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak hafal truth table dari gerbang logika, kita tidak bisa masuk ke materi flip-flop ini. Nah, jadi ini ya gerbang tabel kebenaran NAND. Ya, ini tabel kebenaran dari gerbang NAND. Jadi kamu harus hafal ini. Biar murah, kamu hafal lagi gerbang N, dan hasil output dari gerbang N itu adalah kebalikan dari gerbang NAND. Kalau gerbang N outputnya adalah 1, maka NAND adalah 0. Nah, ya. Nah, kemudian pada rangkaian flip-flop SR ini, di sini input salah satu gerbang itu berasal dari output gerbang yang lainnya. Nah, ini S ini inputnya satu lagi itu berasal dari input dari Q absennya. Ini Q-nya. Ini dia menjadi inputnya. Begitu juga yang R. Ini inputnya, salah satu inputnya juga berasal dari output Q. Jadi nilai outputnya ini sangat terpengaruh dari nilai output yang lainnya. Jadi kalau nilai input ini, nilai output yang Q ini dipengaruhi dua faktor, R dan output Q-nya. Ya, makanya dia bisa menyimpan. Nah, baik, kita akan masuk ke sini, ke 00. Jika kita masukkan nilai 0, R-nya 0, S-nya juga 0, ya. Berapa nilai Q-nya? Berapa Q absennya? Kita lihat nilai 0. Kalau gerbang N dikasih nilai 0, hasilnya sudah, yang lainnya belum kita ketahui hasilnya. Maksudnya inputnya satu lagi belum kita ketahui. Tahukah kita hasil outputnya? Tentu tahu. Dari tabel kebenaran ini, gerbang N itu jika salah satu saja inputnya 0, ya, jika salah satu inputnya 0, ini 0, ada nolnya, maka outputnya adalah 1. Ya, jika salah satu saja inputnya bernilai 0, maka outputnya akan bersatu. Jadi kalau kita kasih S nilainya 0, otomatis nilai Q-nya adalah 1. Berarti di sini nilainya 1. Kemudian tentu nilai 1 ini akan mengoper ke sini kan? Kan opernya ke sini. Berarti nilainya 1 inputnya ini, input yang satu lagi. Kemudian R juga 0. Jadi 01 hasilnya, kalau 01 itu hasilnya 1. Q-nya 1 juga. Jadi Q-nya 1, Q absen 1. Pertanyaannya tadi disebutkan bahwa output dari
flip-flop itu harus berlawanan outputnya. Saya ulang, output flip-flop itu harus bukan harus, selalu berlawanan karena juga flip-flop. Tapi kenapa sama nilainya? Nanti ini akan kita bahas khusus kenapa terjadi seperti ini, ya. Sekarang kita ganti, ya. Jika nilai R-nya 1, nilai R-nya kita kasih 1 di sini. Nilai S-nya tetap 0, ya. Nilai R 0-nya, S-nya 0, R-nya 1. Tentu dia akan masuk ke sini. Kalau kita di bawah, dia masuk ke atas, ke sini. Kalau nilainya 1 inputnya, apakah kita sudah mengetahui hasil outputnya? Belum tentu. Karena kalau kita lihat, kalau salah satu inputnya 1, hasilnya bisa 0, bisa 1. Coba, kalau inputnya 1, dia harus menunggu input yang satu lagi supaya tahu hasilnya. Karena kalau tidak ada input lagi kita tahu. Karena bisa saja nanti hasilnya 0, bisa hasilnya 1. Beda kalau hasil inputnya 0. Kalau inputnya 0, itu sudah kita tahu hasilnya, berarti 1. Kenapa? Kamu lihat, setiap 0 inputnya hasilnya 1. Tapi kalau setiap inputnya 1, kita tidak tahu outputnya. Jadi karena dia tidak kita kasih nilai 1 ini, maka kita mengetahui hasilnya ini. Maka kita masuk ke S. Ya, S nilainya adalah 0. Apa outputnya? Outputnya kalau S 0, kalau nilai inputnya sudah 0, salah satu inputnya 0 di gerbang N, maka outputnya adalah 1. Otomatis nilai Q-nya adalah 1. Q-nya 1. Nilai 1 output ini, output dari Q ini akan dioper ke salah satu input gerbang N yang ini. Kita anggap ini gerbang N, gerbang NAND, NAND 1. Ini gerbang NAND 2. Ya. Output gerbang NAND 1 ini NAND 1. NAND 2. Output dari gerbang NAND 1 ini akan dioper menjadi input di gerbang NAND 2. Berarti ini sini juga 1. Jadi kalau NAND 2 ini inputnya 1, 1, outputnya apa? 1, 1 adalah nilainya 0. Maka Q-nya 0. Di sini kita lihat ini flip-flop. Nilai Q dan Q offset-nya berbeda. Ya. Kemudian kita balik lagi. Kita balik. Di sini 0. Di sini 1. Kalau di sini 0, di 1 berarti otomatis R-nya kita beri nilai 0. Kalau inputnya sudah 0, berarti outputnya otomatis adalah 1. Ya, berarti nilai Q offsetnya adalah 1. Nilai Q-nya ini tentu menjadi input. Di sini ini tidak bersambung ya. Ini seperti ini. Ya. Nilai output Q offset ini akan menjadi input di gerbang NAND pertama. Berarti di sini nilainya adalah 1. Gerbang NAND pertama inputnya 1 dan 1. Berarti otomatis outputnya adalah 0. Maka di sini adalah 0. Ya, sekarang kita masuk ke jika nilai S1, nilai R1. Bagaimana? Ya. Seperti kita ketahui, kalau inputnya bernilai 1, outputnya itu kita tidak tahu. Dia harus menunggu input dari kaki yang satu lagi kan. Sekarang kita lihat. Jika nilai R-nya 1 di gerbang N, tentu kita tidak tahu hasilnya. Menunggu input yang satu lagi. Tadi nilai Q itu adalah nilainya 0. Outputnya. Tentu di sini nilainya 0. Nilainya 0, ya. Kalau 0, 1 di gerbang yang kedua berarti hasilnya tetap 1. Ini 1. Maka Q-nya 1. Ya. Kemudian nilai 1 ini akan naik ke atas.
atas ke sini, tentu otomatis nilainya juga 1. Nah, di gerbang yang pertama berarti inputnya adalah 1, 1, maka hasilnya adalah 0. Kita lihat bahwa jika nilainya ini adalah 1, S dan R1, maka outputnya itu adalah output dari sebelumnya. Output sebelumnya adalah 01, maka output berikutnya 01. Saya ambil contoh seandainya nilainya sebelumnya 10, seandainya 10 sebelumnya 10 umpamanya nilai sebelumnya adalah Q-nya 1. Nilai Q absennya 0. Kita berikan dia nilai 1 di sini. Ya, apa hasilnya? Hasilnya itu akan tetap. Kenapa? Coba. Kalau saya kasih di sini nilai 1, tentu Q-nya adalah 1. Dia masuk ke sini, ini akan menjadi 1. Jadi kalau 1, 1, hasilnya adalah 0, kan tetap kan? Begitu juga ini, dia akan mabar ke sini. Di sini 0, 1. Nilai S-nya 1, nilai 1 lagi 0, berarti kalau 0, 1 hasilnya adalah 1. Jadi untuk nilai 1, 1 ini, outputnya itu tergantung dari nilai output sebelumnya. Ya, saya ulang. Nilai output dari jika S dan R bernilai 1, 1 belum tentu 0, 1. Bisa aja 1, 0. Dia tergantung nilai output sebelumnya. Ya, saya ulang. Nilai output dari jika S dan R1 tergantung dari nilai output sebelumnya. Jika output sebelumnya adalah 0, 1, maka nilainya adalah 0, 1 juga. Jika output sebelumnya adalah 1, 0, maka outputnya juga 1, 0. Ya. Jadi mungkin untuk itu saja. Nanti ini yang nilai 00 ini kenapa dia bernilai 1 sama-sama 1? Ini ada pembahasan khususnya, ya. Karena seperti di awal saya katakan bahwa flip-flop itu nilai Q dan Q absennya selalu berlawanan. Ya. Kalau 0, 1, 1. Namanya juga flip-flop. Tapi kenapa ini terjadi 1, 1? Ini ada pembahasannya khusus. Jadi ada 2 hal yang harus kami ingat di flip-flop SR ini. Pertama, jika nilai SR-nya adalah 0, sama S-nya 0, R-nya 0, sama-sama 0, maka nilai outputnya itu ada pembahasan khususnya. Kemudian jika nilai SR-nya, S dan R-nya sama-sama 1, maka outputnya itu adalah tergantung nilai output sebelumnya. Dia menyimpan. Kalau output sebelumnya 0, maka outputnya sekarang adalah 0. Jika output sebelumnya adalah 1, maka outputnya adalah 1. Mungkin untuk flip-flop SR itu saja. Nanti kita akan masuk ke flip-flop SR juga, tapi dengan gerbang OR. Ya, ini gerbang N. Karena flip-flop SR dapat dibangun dari 2 gerbang, yaitu gerbang N2, maksudnya flip-flop SR itu dapat dibangun dari gerbang NAND atau gerbang NOR, ya. Mungkin sampai situ saja untuk gerbang NAND-nya. Kita akan masuk ke gerbang NOR.